Halo Pak, jadi kami mau memperkenalkan kami dari kelompok D3. Yang pertama ada Ethan Adam Saputro, lalu ada Aditya Gojali, ada Yohanes Daniel Subroto, ada Christopher Santoso, dan saya Melinda Kurniawan. Jadi kami akan mempresentasikan tentang Wuling Blast yang bernarasumberkan Pak Davi. Next. Jadi ini sejarah perusahaannya. PT Berkat Langgeng Sukses Sejati atau BLAST merupakan perusahaan yang bernaung dalam UMC Group yang merupakan salah satu perusahaan otomotif terkemuka dan terpercaya sejak tahun 1952 di Jawa Timur. Nah, jadi Wuling Blast ini adalah part dari perusahaan PT Berkat Langgeng Sukses Sejati. Nah, pada tahun 2018, BLAST didirikan atas dasar penunjukan UMC Group sebagai salah satu dealer resmi Wuling Motor di Jawa Timur oleh PT SGMW Motor Indonesia. BLAST meresmikan cabang pertamanya yaitu BLAST Basuki Rahmat dengan layanan 3S, yaitu Sales, Service, and Spare Part pada tanggal 15 Maret 2019 yang berlokasikan di Jalan Basuki Rahmat nomor 86 Surabaya, Jawa Timur. Next. Ini ada kontak perusahaan seperti yang tertampilkan di layar, lengkap dengan alamat, nomor telepon, dan sosial media. Next. Nah, ini kegiatan marketing yang saat ini ada di Wuling Blast. Itu yang pertama ada offline. Offline itu berupa showroom dealer resmi dari Wuling Blast itu sendiri. Yang kedua ada online, yaitu melalui sosial media seperti Instagram, official website, dan Facebook page. Lalu ada gedung bangunan yang unik. Ini bisa menjadi salah satu cara marketing perusahaan karena dengan memiliki bangunan yang unik, gedung yang unik, maka hal itu akan menarik perhatian dari orang-orang yang mungkin melintas atau orang-orang yang mungkin tertarik dengan brand Wuling, lalu melihat gedungnya aja udah menambah ketertarikan mereka akan Wuling Blast. Lalu ada program atau campaign yang dilakukan sama Wuling Blast selama masa era COVID-19. Yang pertama ada Drive and Win. Jadi Drive and Win ini adalah program test drive di mana customer atau calon customer ini bisa melakukan test drive mobil yang mana apabila mereka beruntung mereka bisa menekan satu buah unit mobil dari Wuling. Lalu test drive berhadiah masker. Dan yang terakhir ada pembelian unit mobil mendapatkan 100 masker medis. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, semenjak pandemi COVID-19 ini, masker menjadi barang yang sangat dibutuhkan, apalagi masker medis. Dan pada kondisi ini, masker medis sendiri itu kayak susah didapatkan. Nah, sedangkan bagi mereka yang membeli mobil di Wuling Blast, mereka akan dengan secara otomatis mendapatkan 100 masker medis. Next. Finance. Jadi tahun 2020 mencapai 933 unit yang telah terjual. Jadi berdasarkan angkanya, berarti penjualan Wuling Blast sendiri di tahun 2020 cukup mencapai jumlah yang cukup banyak. Lalu 50% dari penjualannya berasal dari tipe Convero. Sehingga dari Convero sendiri, Wuling mendapatkan omset sebesar 67 miliar. Next. Human Resources. Jadi Wuling Blast ini memiliki 50-60 orang karyawan yang bekerja di 2 showroom. Jadi Wuling Blast sendiri untuk saat ini memiliki 2 showroom di mana total dari karyawan atau yang bekerja di sana itu 50-60 orang. Ada juga program Best Employee of the Month dan meningkatkan product knowledge. Next.
Ini ada kegiatan operasionalnya. Wuling Blast memiliki 2 showroom resmi. Lalu Surabaya tempatnya ada di Jalan Basuki Rahmat, dan yang kedua adalah di Tuban. Lokasinya ada di Tuban, tepatnya di Jalan Teuku Umar nomor 29 dengan jam operasional yang sama, yaitu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Deskripsi industri. Industri yang merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor dunia. Menghasilkan GDP tertinggi di Indonesia. Jadi industri ini kan industri otomotif. Jadi kita berbicara tentang industri otomotif. Wuling merupakan produk Cina yang paling berani untuk menginvestkan modalnya di Indonesia. Modal yang dikeluarkan sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,3 triliun rupiah. Wuling Blast Surabaya adalah dealer Wuling yang memiliki showroom terbesar di Indonesia. Dan ada juga yang namanya Wuling Experience Center di Wuling Blast. Next. Nah, ini adalah luas industrinya. Jadi Wuling itu pertama masuk di Indonesia itu Wuling pertama lahir. Jadi kayak pertama kali Wuling ini berdiri pada tahun 2017. Pada tahun 2018 Wuling mengikuti Gaikindo Indonesia International Auto Show di Surabaya. Saat ini Wuling memiliki 12 jaringan di Jawa Timur dan 3 diantaranya berlokasi di Surabaya. Berikut yang 3 itu ada Arista HR Muhammad yang berlokasi di Jalan HR Muhammad, lalu ada Arista Tunjungan yang berlokasi di Jalan Tunjungan nomor 50, dan yang terakhir adalah Wuling Blast itu sendiri, yaitu yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat. Next. Jadi ini adalah segmentasi dari Wuling, yaitu ada segmentasi berdasarkan geografis, yaitu ada daerah perkotaan seperti Almas, Fortes, Convero, dan Formo. Karena mobil-mobil milik Wuling ini punya desain khusus untuk dipakai di daerah perkotaan, di lingkungan perkotaan. Jadi di mana mobil ini akan sangat terasa nyaman apabila digunakan di lingkungan perkotaan seperti itu. Next. Ya, ini ada demografis, yaitu yang pertama kita berbicara tentang tipe Wuling Almas, yaitu jenis kelaminnya itu pria. Kenapa bisa pria? Karena pria itu cenderung dengan mobil yang besar atau yang terlihat dari size-nya aja itu, look-nya itu udah kayak gagah kayak gitu, dengan usia 20-40 tahun. Karena kami memilih di mana usia 20-40 tahun ini adalah usia dari dewasa muda hingga dewasa, karena dengan model Almas itu akan sangat menarik di usia 20-40 tahunan seperti itu. Next. Ya, selanjutnya selain Wuling Almas di sini ada Wuling Cortez. Di sini jenis kelaminnya masih sama, namun untuk segi usia cenderung lebih tua, yaitu kisaran 27 hingga 40 tahun untuk para peminatnya. Selanjutnya juga ada Wuling Convero. Jenis kelaminnya masih sama, masih pria peminatnya secara umum, dan usia yang cenderung sama, sekitar 27 hingga 40 tahun. Wuling Convero dan Wuling Convero S. Selanjutnya adalah Wuling Formo. Dari bentuknya sendiri dapat kita lihat lebih menggambarkan mobil keluarga. Usia untuk peminat dari Wuling Formo ini adalah 30 hingga 40 tahun, masih sama jenis kelamin pria. Selanjutnya adalah Cortez City, masih sama jenis kelamin pria, dan usia peminatnya adalah sekitar 27 hingga 40 tahun. Nah, secara psikografis dari beberapa kendaraan tadi, yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan yang diminati oleh kelas sosial menengah ke atas adalah Almas. Karena dari harganya sendiri, Wuling Almas berkisaran sekitar 266 juta, sedangkan Wuling Cortez, Convero, Formo, dan Cortez City
start dari 150 juta hingga 210 juta. Sehingga dari Cortez hingga Cortez City ini kita dapat klasifikasikan untuk kelas sosial menengah ke bawah. Jadi untuk positioning, Wuling sendiri di Indonesia baru hadir selama 3 tahun. Jadi Wuling ini dapat memposisikan dirinya sebagai brand otomotif yang masih sangat muda di Indonesia. Dan Wuling ini sudah menjadi salah satu industri otomotif ternama dalam segmen low MPV atau multi-purpose vehicle dan medium MPV. Jadi Wuling juga menawarkan sesuatu yang beyond expectation kepada konsumen maupun pasar sejenisnya. Untuk konsep proyek, Wuling sendiri mengambil konsep World of Wuling sebagai inovasi modern. Jadi konsep ini bertujuan untuk memperbanyak produk Wuling yang dipakai di Indonesia. Jadi seperti kita ketahui, Wuling sendiri merupakan brand otomotif dari Cina, dan di sini Wuling perlu bersaing dengan brand-brand lain yang berasal dari negara lain seperti Jepang dan Eropa yang telah merajai di Indonesia. Nah, teknologi yang lebih maju dari pesaingnya dan harga yang relatif lebih murah adalah keunggulan yang dimiliki oleh Wuling. Keunikan dari proyek ini adalah memiliki gedung yang unik, memiliki showroom Wuling terbesar di Indonesia, fasilitas jauh lebih bagus daripada showroom lainnya, melakukan branding online dan offline seperti radio, koran, dan lain-lain. Selain itu juga saat konsumen datang, mereka tidak hanya melihat showroom, tapi mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan profesional. Memiliki Wuling Experience Center yang berisi cafe, lounge, dan aksesoris yang lengkap. Selain itu juga ada promo yang menarik seperti test drive berhadiah mobil, dan juga bisa melakukan home service di kala pandemi ini. Selain itu juga yang terakhir ada Kids Lounge. Nah, untuk kompetitor ada beberapa. Kompetitor pertama yang kami pilih adalah Suzuki HR Muhammad. Jadi strength yang mereka miliki adalah, yang pertama adalah tentu saja lokasi mereka yang tergolong strategis, yakni di HR Muhammad. Yang kedua adalah mereka merupakan brand yang sudah cukup ternama di Indonesia. Lalu untuk weakness, di Suzuki HR Muhammad ini ruang tunggunya masih sangat kurang bagus, dan juga harga suku cadang dan juga servis relatif mahal. Opportunity-nya yang mereka miliki adalah situasi permintaan pasar yang cukup tinggi hingga saat ini. Lalu threats atau ancaman, produk-produk yang bergerak di bidang yang sama seperti kompetitor lainnya seperti Honda, Mitsubishi, Toyota, dan juga program-program menarik yang mereka tawarkan. Selanjutnya adalah Honda HR Muhammad. Strength-nya kurang lebih juga sama karena terletak di salah satu jalan utama di Surabaya, HR Muhammad. Yang strength lain yang mereka miliki adalah mereka memiliki showroom yang cukup luas, memberikan banyak sekali keunggulan, terutama bagian after sales. Memiliki 10 bay general repair, 2 bay perawatan berkala, 4 bay quick service, 2 bay final inspection, 1 bay spuring, dan lain-lain. Untuk weakness sendiri, spare part-nya juga masih tergolong mahal, yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menunggu hingga spare part-nya sampai benar-benar rusak dulu, baru mereka benar-benar mau ganti. Untuk opportunity-nya, Honda memiliki banyak komunitas-komunitas di kota-kota, terutama kota-kota besar seperti Surabaya, sehingga banyak peluang yang terciptakan karena adanya komunitas-komunitas ini melancarkan marketing dari Honda. Threats-nya atau ancamannya, walaupun besar dan letaknya strategis, namun justru tempat strategis ini menjadi ancaman karena ada 2 showroom lagi yang terkenal dan sama-sama besarnya yang sama-sama besar dengan Honda seperti BMW dan Daihatsu. Selanjutnya adalah Toyota Auto 2000 Sumursari, juga terletak di salah satu jalan utama Surabaya, Jalan Raya Sumursari. Kekuatannya adalah brand Toyota sendiri yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Juga
Auto 2000 Jumursari sudah cukup ternama di Surabaya. Toyota juga memiliki global supply chain yang cukup baik, sehingga beragam jenis mobil Toyota lengkap disediakan di sana. Toyota juga memiliki banyak inovasi, sehingga memungkinkan dealer-dealer untuk bersaing dengan brand lain. Kelemahannya adalah Toyota melakukan produk recall selama beberapa tahun ini, sehingga hal tersebut melemahkan dealer-dealernya karena memakan waktu dan modal bagi para distributor. Untuk opportunity, Toyota merupakan salah satu brand yang berkembang sangat baik di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dealer-dealer di Indonesia bisa berjalan dengan sangat baik hingga saat ini. Toyota juga berusaha melakukan inovasi berupa mobil bertenaga listrik. Jika berhasil, maka ini akan mendongkrak penjualan dan konsumen Toyota. Threats atau ancaman tentunya bermain di bisnis otomotif akan memiliki banyak pesaing. Dan paling mematikan adalah pesaing yang memiliki low production cost, sehingga harga-harga mobilnya jauh lebih murah daripada Toyota. Ya, contohnya juga Wuling. Dan hal ini dapat membahayakan Auto 2000 Jumursari karena persaingan yang akan menjadi semakin ketat. Ya, untuk selanjutnya kita melakukan benchmark untuk yang di luar Surabaya itu ada 3. Untuk yang pertama ini dari PT Krama Yuda 3 Berlian Motor, atau yang biasa kita kenal dengan Fuso, merek dagangnya itu. Nah, keunikan dari Fuso ini apa? Mereka ini hampir memiliki dealer di hampir seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besarnya mereka, karena mereka menjualnya itu truk. Nah, selanjutnya itu, karena mereka menjualnya truk, sehingga mereka itu memiliki tempat truck center yang beroperasi selama 24 jam setiap hari, termasuk tanggal merah dan hari Minggu, untuk memfasilitasi supir-supir truk yang menggunakan Fuso itu. Next. Selanjutnya ada PT Toyota Astra Motor. Mereka merupakan dealernya Toyota dan Lexus yang ada di Indonesia. TAM merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International dan Toyota Motor. Keunikan mereka itu dari mana? Mereka itu merupakan salah satu perusahaan otomotif yang melakukan penjualan lewat platform digital ataupun online. Nah, mereka penjualan mereka melalui platform online itu sudah mulai dari tahun 90-an, yang mana mereka itu sudah mendapatkan advantage duluan gitu, mulai dari tahun 90-an itu. Setelah itu tentunya bukan hanya platform online, tetapi platform offline pun mereka juga lakukan. Selanjutnya ada PT Suzuki Indomobil Motor. Mereka merupakan perusahaan yang menjual mobil bermerek Suzuki. Perusahaan ini merupakan hasil dari joint venture antara Suzuki Motor Corporation dan Indomobil Group. Keunikan dari mereka ini adalah mereka memiliki pabrik yang sangat banyak, dan setiap pabrik memiliki spesifikasi mereka yang masing-masing, sehingga unik. Selanjutnya. Juga ada mereka juga gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, atau yang disebut Gaikindo. Mereka sebuah organisasi nirlaba, dan semua anggota Gaikindo adalah perusahaan agen pemegang merek, atau yang disebut dengan APM, yang terdiri dari produsen kendaraan bermotor, distributor kendaraan bermotor, serta pembuat komponen utama kendaraan bermotor. Selain itu, mereka juga memiliki keunikan lainnya, yaitu memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, yang mana dapat membuka peluang yang sangat besar untuk Suzuki di Indonesia. Next. Untuk marketing mix 9P, secara produk, Wuling Blast memiliki 2 jenis produk, yaitu produk barang, produk fisik, dan ada juga produk jasa. Nah, kalau misalnya produk barang yang mereka sendiri, mobil yang mereka jual itu sementara masih ada 5 tipe, yaitu Almas, Cortez, Convero, Formo, dan Cortez City. Untuk jasa seperti after sales, mungkin ada juga kayak ke bengkel mereka, itu merupakan jasa yang mereka jual kepada konsumen mereka. Next. Untuk secara harga sendiri, Wuling sendiri itu memiliki harga yang paling murah, yaitu Formo dengan harga 140,8 juta, dan yang paling mahal yaitu Almas, yaitu 352,8 juta. Untuk Blast sendiri, Wuling Blast
mereka terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 86 Tegal Sari. Untuk showroom kedua mereka terletak di Kota Tuban, yang mana masih dibangun. Untuk promotion sendiri, mereka melakukan promotion dengan dua cara, yaitu online dan offline. Untuk promosi online dilakukan melalui website, Instagram, dan Facebook, dan banyak hal lainnya seperti media pers dan lain-lainnya. Kalau misal promosi offline sendiri dilakukan dengan cara pameran, mobil di mall atau event lainnya, atau seperti waktu pembukaan Wuling Blast, mereka membuka promosi secara offline yaitu Wuling Experience Centers, karena itu memiliki keunikannya mereka sendiri. Next. Untuk people, Wuling Blast ini memiliki 50-60 orang karyawan yang bekerja di 2 showroom. Dan mereka ini juga memiliki hubungan yang baik dengan karyawan mereka dengan mengadakan Employee of the Month Award, yang mana akan memicu karyawan-karyawan mereka untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk proses, seluruh prosedur-prosedur pembelian, administrasi, dan pengadaan yang ada dibuat secara sederhana agar konsumen lebih mudah mengerti dan juga membuat konsumen menjadi lebih puas. Jadi, Wuling Blast ini mau mengefektifkan dan mengefisiensikan segala proses yang ada di Wuling Blast itu. Untuk physical evidence, bisa kita lihat dari Wuling Blast sendiri, mereka mempunyai salah satu keunikan mereka sendiri dibanding showroom-showroom lainnya, yaitu Wuling Experience Center. Serta mereka juga memiliki rak-rak aksesoris dan spare part yang dapat dilihat para konsumen, agar konsumen itu dapat percaya dengan apa yang diberikan oleh Wuling Blast sendiri ini. Selain itu, banyak sekali hal-hal yang disediakan oleh Wuling Blast seperti lounge, cafe, mungkin kids lounge, itu merupakan sebuah keunggulan bagi mereka. Untuk people opinion, dari masyarakat, produk-produk dari Tiongkok selalu dicap buruk di pikiran masyarakat Indonesia seperti mudah rusak dan lain-lainnya. Produk dari Wuling dibuat seprofesional dan sebagus mungkin agar dapat bersaing. Dan juga Wuling juga menerapkan standar kenyamanan di showroom mereka. Hal ini nampak di Wuling Blast Surabaya, di mana mereka menyediakan berbagai macam fasilitas untuk membuat konsumen mereka menjadi sangat nyaman. Oke, baik. Ada political power. Yang pertama, Wuling sangat mendukung kebijakan pemerintah. Dalam arti apa? Saat pandemi COVID, Wuling menutup pabriknya yang terletak di Cikarang untuk menekan penjumlahan kasus COVID. Karena kan di pabrik kan pasti orang saling berdekatan gitu kan, susah untuk social distancing, maka Wuling sementara menutup pabrik tersebut. Lalu yang kedua, Wuling sangat terpengaruh oleh kebijakan impor dan ekspor. Ini ya sangat betul. Kenapa? Karena Wuling adalah produk dari Tiongkok. Jadi dia untuk mendapatkan bahan bakunya, mendapatkan spare part-nya, dia harus melakukan impor gitu. Lalu yang ketiga ada Wuling Blast Surabaya sendiri juga mendukung dan menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan pada kota Surabaya. Contohnya seperti Wuling membatasi jumlah customer yang diperbolehkan untuk masuk ke showroom. Lalu dia juga membagi-bagikan masker kepada konsumen yang tidak menggunakan masker. Next, ada kegiatan operasional. Yang pertama, Wuling Blast Surabaya mendapatkan perhatian dari PT SGMW Motor Indonesia. Jadi PT SGMW ini dia menyuplai produk-produknya untuk semua dealer Wuling yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, Wuling Blast memiliki 2 dealer atau showroom resmi. Yang ketiga, keduanya itu memiliki jam operasional yang sama. Tapi karena pandemi COVID ini, untuk sementara waktu, Wuling Blast memiliki jam operasional yang lebih singkat, yaitu dari jam 8.30 pagi hingga jam 4:30 sore. Lalu juga Wuling Blast menyediakan home service. Jadi home service ini adalah karena pandemi sedang ada ya, orang-orang takut untuk keluar dari rumah gitu. Jadi Wuling menyediakan sebuah servis di mana mereka datang ke rumah pelanggan dan melakukan servis di rumah mereka, seperti itu. Next ada pemanfaatan teknologi. Jadi Wuling memanfaatkan teknologi seperti website resmi, Instagram, dan juga Facebook untuk memasarkan produknya yang mungkin produk yang baru atau mungkin ada promo-promo baru, itu mereka sampaikan melalui sosial media.
Lalu ada aplikasi My Wuling Plus. Ini seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan home service itu juga melalui aplikasi My Wuling Plus. Atau jika ingin melakukan service di dealer wuling, para konsumen bisa melakukan janjian dulu, bisa melakukan janjian dulu H-1, karena biasanya kalau mau melakukan servis itu terkadang ada antrian cukup panjang seperti itu. Next. Oke, ada permasalahan perusahaan. Yang pertama adalah showroom profit yang rendah, karena Wuling Blast itu masih teman baru ya, jadi belum banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Lalu fasilitas yang biasa saja, promo yang kurang menarik, lalu penurunan penjualan akibat COVID-19, lalu dealer wuling ini masih sedikit ya dibandingkan kompetitor seperti Toyota sudah memiliki lebih dari 300 dealer di Indonesia, Honda sudah memiliki lebih dari 200, sementara wuling baru sekitar 100. Lalu ada stigma negatif terhadap produk Tiongkok karena orang-orang selalu menganggap ya kalau produk Tiongkok itu hanya produk murah, harganya murah, kualitasnya murah gitu. Lalu produk kurang dikenal oleh masyarakat secara luas karena masih relatif baru, dan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk wuling. Next. Permasalahan industri. Karena ada COVID ini, pastinya tren penjualan otomotif menurun drastis. Karena sistem ekspor impor yang ditutup, maka produksi mobil pun terganggu karena kekurangan bahan baku. Lalu kegiatan produksi industri otomotif terpaksa harus banyak dihentikan dulu. Lalu daya masyarakat juga menurun karena banyak masyarakat yang sedang mengalami masalah finansial, jadi mereka harus istilahnya berhemat terlebih dahulu. Lalu ada turunnya harga jual mobil bekas. Next. Nah, untuk kondisi industri, pertumbuhan penjualan mobil dalam negeri turun sebesar 13,5%. Nah, ini baru terjadi selama pandemik ini, belum berlangsung selama beberapa tahun. Hal ini berlangsung selama beberapa tahun, maka penurunan penjualan pun pasti akan lebih banyak lagi. Lalu Pusat Penelitian Otomotif, mereka memprediksi antara tahun 2018 sampai tahun 2024, perang dagang dapat menyebabkan hilangnya penjualan mobil sebesar 700 miliar euro, atau kalau dirupiahkan mencapai lebih dari 11 triliun. Next. Nah, pada awal tahun 2020, di kuartal pertama, kondisi industri otomotif di Indonesia mulai terhambat ya, karena adanya pandemi ini. Lalu pada kuartal kedua, Menteri Perindustrian mengatakan bahwa kondisi industri otomotif dapat meningkat karena kebijakan PSBB yang sudah dilonggarkan dan ekspor kembali berjalan. Next. Oke, ini kita ada empathy map berdasarkan apa yang dirasakan dan dikatakan oleh konsumen. Yang pertama ada di sales atau yang dikatakan yaitu jatuhnya harga jual mobil bekas, promonya kurang menarik, dan desain showroomnya yang biasa saja. Lalu ada think, kurangnya kepercayaan konsumen terhadap wuling, stigma negatif terhadap produk Tiongkok, lalu kurangnya berani mencoba produk baru karena wuling masih baru di Indonesia. Lalu yang feels, desain mobil wuling yang kurang bagus atau kurang mengikuti tren, harga mobil wuling yang terkesan murahan sehingga calon konsumen terkadang cemas kalau kualitasnya nggak sesuai dengan harga. Lalu fasilitasnya biasa saja sehingga orang-orang datang cukup nyaman di showroom tersebut. Lalu ada DAS, letak wuling masih relatif baru, jadi calon konsumen belum mengetahui tentang keberadaannya. Lalu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan wuling blast, dan konsumen cenderung berhemat selama pandemi COVID-19. Next. Oke, next ada define. Masyarakat membutuhkan produk otomotif yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Itu pasti ya, karena tidak mungkin ada masyarakat yang menginginkan otomotif yang harganya mahal tapi kualitasnya murah gitu. Lalu peran pemerintah sangat dibutuhkan bagi perusahaan otomotif agar bisa survive selama pandemi. Tentu saja, karena pemerintah itu mengatur sistem ekspor dan impor ya. Kalau pemerintah nggak bantu industri otomotif, maka ekspor impor pun akan tutup. Jadi nggak ada bahan baku, dan mau nggak mau harus membuat mobil ciptaan
Indonesia sendiri gitu. Oke, next. Oke, ini ada point of view template. Bagi user pria wanita yang mulai masuk ke dunia kerja, pasti mereka membutuhkan kendaraan yang nyaman dan memiliki durability yang kuat. Tuh. Lalu untuk pria wanita yang sudah berkeluarga akan membutuhkan kendaraan yang nyaman dan cukup untuk memuat banyak orang karena kan keluarga sudah ada suami istri dan mungkin sudah memiliki beberapa anak seperti itu. Next. Nah, untuk mereka yang sering berpergian keluar kota, maka mereka akan membutuhkan mobil yang nyaman dan yang memiliki bahan bakar irit tahan lama gitu. Lalu untuk perusahaan transportasi seperti ekspedisi juga akan membutuhkan kendaraan yang hemat, lalu yang tentunya juga durable. Next. Oke, next ada generasi milenial. Nah, tentunya generasi milenial itu inginnya yang harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu kan. Nah, jadi mobil yang memiliki harga yang tidak menguras dompet, bisa katakan seperti itu. Dengan adanya mobil yang murah ini, pasti servis yang mudah di Wuling Blast akan membuat Wuling Blast memiliki sebuah keunggulan dari kompetitor yang lain. Oke, next ada konsumen yang mencari kenyamanan. Nah, selain membutuhkan kendaraan yang nyaman, konsumen juga membutuhkan kenyamanan ketika hendak membeli atau dengan kata lain ingin servis yang profesional. Seperti itu. Nah, Wuling Blast itu memiliki banyak fitur atau fasilitas yang dapat digunakan di lokasi seperti shuttle service, ada children playground. Jadi kalau kita ingin membeli, nggak ada anak-anak yang lari-lari di situ, karena ada sektor khusus untuk anak-anak bermain seperti itu. Lalu ada Wuling Experience dengan lounge dan cafe, sehingga kenyamanan yang ada di Wuling menjadi sebuah daya jual, menjadi sebuah keunggulan bagi Wuling Blast. Lalu next ada konsumen yang mencari perfect location. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Wuling Blast ini terletak di jalan yang strategis, sehingga konsumen yang mencari lokasi ini akan lebih mudah dan akan lebih nyaman ya karena lokasinya sangat di tengah-tengah kota. Lalu customer Wuling Blast yang berdiam diri di rumah karena adanya pandemi COVID-19 atau mungkin orang yang sudah berusia tua, itu di tengah pandemi ini pasti akan tetap berdiam di rumah. Nah, untuk hal ini masyarakat yang sangat membatasi diri untuk keluar rumah karena adanya himbauan pandemi ini, sehingga membutuhkan layanan di mana mereka berada, yaitu di rumah. Next. Nah ya, selanjutnya kita memasuki ke metode scamper. Yang pertama ada substitute. Ya, jadi yang pertama ini ada konsumen memang butuh kendaraan saat ini. Nah, jadi mungkin Wuling itu bisa mengeluarkan produk motor bagi konsumen yang ingin hanya sekedar punya kendaraan untuk kerja. Apalagi motor Wuling terkenal lebih murah dibandingin pesaing lainnya dengan menawarkan kualitas yang hampir sama. Lalu yang kedua yaitu mensubstitusi beberapa bahan baku yang memakan kos yang besar karena kondisi saat ini lebih dibutuhkan kendaraan yang murah. Lalu yang ketiga, menggantikan anggaran biaya sewa lokasi untuk pameran dengan anggaran untuk promosi secara online, dengan kata lain membuat promosi secara online lebih menarik. Lalu yang kedua ada combine. Nah, jadi yang combine pertama ini adalah Wuling bisa menggabungkan brandnya dengan brand lainnya seperti Daihatsu dan Toyota yang menghasilkan dua produk yang identik, tetapi hanya beda merek saja seperti Avanza dan Xenia. Lalu yang nomor 2, bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital untuk meningkatkan kualitas dari pemasaran Wuling Blast secara online. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan perusahaan media seperti radio, televisi, koran, atau bahkan media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk meningkatkan lebih lagi brand awareness dari Wuling Blast. Next. Nah, lalu kita masuk ke adab. Ya, jadi yang pertama itu kondisi pandemi ini, Wuling harus mengeluarkan produk yang murah dengan kualitas sedang. Karena masyarakat itu tidak rela mengeluarkan uang yang banyak saat pandemi ini. Jadi mobil itu kan termasuk kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu lebih dikesampingkan pada saat ini. Lalu dalam masa pandemi COVID-19 ini, tidak banyak masyarakat yang pergi keluaran. Jadi promosi melalui showroom tidak lagi relevan.
Nah, lalu modify. Modify yang pertama yaitu salah satu kunci utama dalam meningkatkan penjualan adalah dengan meningkatkan kenyamanan dari kendaraan tersebut. Lalu yang kedua, karena traffic yang dapat dikatakan rendah di showroom Wuling Blast dapat menciptakan sebuah fitur dalam aplikasi di mana para pelanggan atau pengunjung dapat merasakan hadir di showroom tersebut melalui HP mereka masing-masing. Next. Nah, lalu kita masuk ke put to another use. Jadi yang pertama, produk-produk Wuling saat ini semua hanya digunakan untuk jalanan di perkotaan. Nah, alangkah baiknya kalau Wuling itu bisa melakukan variasi yang bisa digunakan di daerah off-road. Lalu yang kedua, menjadikan dealer tidak hanya menjual kendaraan mobil baru saja, tetapi mobil bekas juga. Terus yang nomor 3, produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan. Nah, lalu yang eliminate, yang pertama berhenti sementara menjual mobil yang kurang laku agar tidak ada barang mati di dalam showroom. Lalu yang kedua, mengeliminasi beberapa fitur dalam kendaraan untuk meminimalisir cost sehingga harga jual menjadi lebih terjangkau. Nah, lalu reverse, dapat menentukan harga jual terlebih dahulu, baru menentukan komponen apa yang sebaiknya ditinggalkan. Dan yang terakhir, perubahan peran dari divisi sales yang biasa promosi di luar menjadi divisi yang melakukan promosi di media sosial dengan lebih gencar. Next. Nah, dari scamper tersebut, kelompok kami itu mengambil 2 ide untuk dijadikan prototype. Jadi yang pertama adalah produk Wuling di showroom Wuling Blast dapat disewakan. Nah, ini maksudnya produk-produk yang kurang jalan di showroom dapat disewakan ke konsumen. Jadi konsumen yang memiliki kondisi finansial yang kurang bagus dapat menikmati produk Wuling dari showroom Wuling Blast Surabaya. Dan ini akan membuat konsumen merasa terbantu dan dapat melakukan aktivitas mereka. Nah, jadi dengan begini, barang mati di showroom akan lebih berkurang. Next. Nah, yang kedua, menjadikan dealer tidak hanya menjual kendaraan mobil baru saja, namun juga mobil bekas. Nah, jadi dealer Wuling Blast yang memiliki bangunan yang sangat menarik, megah, dan sangat nyaman, ini Wuling Blast dapat memanfaatkan ini untuk menjadikan tempat memajang mobil bekas khusus brand Wuling. Jadi hal ini bisa menarik minat perhatian masyarakat karena ide ini tidak biasa dan customer memiliki 2 pilihan. Bagi mereka yang belum memiliki dana yang cukup untuk membeli yang baru, tetap bisa membeli dan menggunakan produk Wuling. Nah, setelah kelompok kami membuat prototipe, kelompok kami melakukan tes. Jadi yang tes kami ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap 2 narasumber. Jadi narasumber yang pertama bernama Hendy Utomo, yaitu yang merupakan car enthusiast. Nah, jadi kelompok kami menanyakan yang pertanyaan pertama itu, menurut Anda bagaimana kalau dealer Wuling Blast Surabaya selain menjual mobil baru, tetapi mereka juga menjual mobil bekas dengan kondisi istimewa. Nah, jadi menurut dia tuh kelebihannya kalau Wuling Blast Surabaya menjual mobil bekas, jadi kelebihannya itu jadi Wuling Blast itu konsumen Wuling Blast menjadi lebih yakin untuk berbelanja di showroom tersebut karena Wuling Blast itu akan membantu konsumen untuk menjual kembali mobil bekas mereka. Next. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda kalau Wuling Blast Surabaya tidak hanya menjual produk baru dari Wuling, tapi mereka juga membuka rental mobil khusus brand Wuling? Nah, jadi kalau menurut narasumber pertama ini, kalau rental mobil itu konsumen tidak melihat brand apapun, yang penting tetap disediakan dalam manual dan otomatis. Next. Nah, untuk narasumber kedua yang bernama Seto Santi yang merupakan owner dealer Suzuki Indonesia Utama Solo. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan pertama itu, menurut narasumber kedua ini, dealer resmi itu tidak dapat menjual mobil bekas karena sudah ada regulasi dari pabrikan sana. Next.
Dan untuk pertanyaan kedua ini, menurut narasumber kedua ini, idenya cukup bagus, bisa saja menjadi yang pertama di dunia. Next. Nah, jadi kesimpulannya, di sini kelompok kami menemukan bahwa ada dua pandangan terhadap pertanyaan pertama, yaitu prototipe kami yang mengusulkan bahwa dealer menjual mobil bekas di dealernya. Di sisi konsumen, hal ini menjadi hal yang sangat membantu, di mana konsumen yang menginginkan mobil dengan harga yang murah, tetapi masih ada kualitas yang terjaga karena telah diinspeksi oleh petugas dealer mobil tersebut. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan berdasarkan wawancara kami dengan Ibu Seto, yang mana mempunyai dealer berkata bahwa hal ini tidak dapat dilakukan karena dapat merusak harga yang ada di pasaran brand tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua responden ini sangat setuju terhadap ide kami, di mana hal ini sangat bagus untuk konsumen dari Wuling Blast yang datang ke Surabaya untuk berbisnis dan mencari tempat penyewaan mobil yang terjamin dan trusted, sehingga dengan ini prototipe ini sangatlah bagus jika tercapai. Tentu ada sisi negatifnya, di mana Wuling Blast harus mengelontarkan uang dalam jumlah besar untuk mengadakan program ini. Next. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.